Pak, kalau asuransi jiwa kan bahasa Inggrisnya life insurance ya. Tapi kan jiwa kan soul, Pak. Kenapa nggak soul insurance gitu? Kalau life kan hidup, gitu. Soul insurance. Iya. Sejujurnya saya juga lebih setuju asuransi hidup sih, jangan asuransi jiwa. Jiwa kan kesannya ya apa ya, orang bilang penyakit jiwa kan ya. Jadi kan, Iya benar. iya. Tapi saya bingung jawabnya. Misalnya menabung buat masa depan nih. Masa depan kan sebenarnya banyak ya, maksudnya tahun ini saya pengen jalan-jalan kemana, lalu tahun ini saya harus menabung berapa persen dari income saya. Mungkin planning untuk finansial sendiri ya, masa untuk yang sekarang, nanti, dan untuk pensiun. Merencanakan keuangan kita untuk masa depan supaya lebih baik lah. Mungkin dah. Financial planning itu perencanaan keuangan. Jadi cara memanajemen keuangan kita dari income maupun pengeluaran dan juga investasi. Kita nge-planningin duit kita mau diapain gitu, dibagi-bagi ke sub-subnya masing-masing. Menurut saya itu sebuah bentuk perencanaan keuangan ya, di mana kita merencanakan untuk mencapai target-target tertentu nih, misalnya menabung buat masa depan nih. Masa depan kan sebenarnya banyak ya, maksudnya kita mau nabung buat jalan-jalan, kita mau nabung buat tabungan hari tua, kita mau menabung untuk biaya uang sekolah anak, misalnya dalam hal saya buat berkeluarga gitu kan. Atau kita mau nabung untuk lifestyle, misalnya kita punya hobi tertentu yang membutuhkan pengeluaran gitu kan. Atau untuk traveling, jadi sebenarnya targetnya apa nih gitu. Nah itu tidak akan tercapai tanpa adanya perencanaan keuangan. Belum saat ini. Punya tapi tidak mendetail. Enggak, pakai hati aja sih ngaturnya. Ada, tapi masih simpel sih. To some degree punya, maksudnya ya saya merencanakan terutama ya yang di depan mata nih, misalnya untuk sebulan ke depan, tapi biasanya juga ada yang lebih ke arah long term nih, misalnya untuk setahun biasanya kita sudah ada nih pengeluaran-pengeluaran, misalnya kalau saya sudah berkeluarga, uang sekolah untuk anak saya, lalu tahun ini saya pengen jalan-jalan kemana, lalu tahun ini saya harus menabung berapa persen dari income saya, misalnya seperti itu, atau berinvestasi dan juga menyisihkan untuk asuransi gitu. Nah kira-kira seperti itu sih. Jadi bikin pos-posnya dulu nih, misalkan nih pos 1 buat pengeluaran, terus pos 2 buat cicilan, dan sisanya itu nanti bisa ditabung kalau mau investasiin kayak gitu. Jadi ketika lo udah bikin pos-posnya itu, usahain konsisten di situ. Jangan pos 1 misalkan budget 1 juta buat pengeluaran rutin, jangan tiba-tiba jadi 2 juta gitu. Usahakan konsisten sesuai dengan perencanaan di awal. Kalau dari saya sendiri lebih prefer 20 untuk investasi, 10 untuk nabung, sisanya untuk lifestyle dan kebutuhan sehari-hari. Menurut saya yang pertama adalah menentukan dulu tujuan dari financial planning itu sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, tujuannya apa nih? Misalnya kita untuk dalam 10 tahun lagi anak saya akan masuk kuliah, itu kan juga tujuan misalnya. Atau 5 tahun lagi saya ingin jalan-jalan ke Eropa, atau 3 tahun ke depan saya ingin hobi saya nih yang main sepeda, saya ingin upgrade sepeda saya menjadi lebih baik misalnya. Nah itu dengan menentukan target itu menjadi salah satu syarat utama buat financial plan sih menurut saya. Harusnya masuk ya, karena itu membuat resiko kita di kemudian hari lebih sedikit. Mungkin pada saat kita rawat inap tidak menguras tabungan, dan pada saat meninggal dunia si pesertanya atau kitanya tidak merepotkan yang ditinggalkan. Termasuk Penting, tapi kalau gue sih kayaknya belum sadar banget sih kalau asuransi, kayak masih merasa fit gitu, tapi sebenarnya salah sih.
Iya, mungkin. Penting banget. Kalau dalam financial plan pribadi saya ya, ada banyak poin yang ada di dalamnya. Pertama adalah untuk pengeluaran, baik itu bulanan maupun tahunan, dan juga seperti cicilan dan sebagainya. Yang kedua itu adalah untuk tabungan dan investasi. Yang ketiga adalah untuk asuransi. Jadi asuransi menjadi salah satu porsi yang cukup penting bagi saya. Karena saya tahu, ya sebagai orang yang bekerja di industri keuangan, saya tahu pentingnya mempunyai asuransi. Kalau menurut gue sih kayaknya asuransi kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena kan kalau di Indonesia ini orang banyak makan gorengan, terus makan apa gitu kan, kesehatannya nggak, kurang terjaga lah gitu. Kesehatan sih. Karena kalau saya sendiri pribadi, karena untuk kesehatan tuh mahal, kalau lagi sakit itu mahal, jadi itu termasuk dalam investasi untuk kedepannya. Asuransi unit link mungkin sama asuransi jiwa. Yang perlu adalah yang berada di dalam kehidupan orang tersebut. Misalnya nih ya, kita punya rumah, kita punya mobil. Menurut kita itu akan menjadi masalah ketika suatu saat barang itu hilang. Jadi akan terjadi kerugian finansial nggak buat kita. Nah, ketika menurut kita itu penting, ya perlu. Dan yang orang cukup sering lupakan juga, selain aset yang dia miliki, sebenarnya jiwa dan kesehatannya dia pun itu adalah sebuah aset sebenarnya. Misalnya, saya sebagai kepala keluarga, saya menjadi penghasil utama buat keluarga misalnya, sebagai breadwinner gitu ya. Nah, kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu kepada saya, jiwa ataupun kesehatan saya, berarti kan akan terjadi risiko saya tidak bisa menghasilkan untuk mensupport keluarga saya. Nah, berarti itu juga penting buat asuransi jiwa dan kesehatan. Seperti itu sih. Asuransi buat melindungi jiwa kita gitu. Asuransi menanggung jiwa seseorang kalau misalnya orang tersebut kenapa. Itu yang saya tahu. Asuransi yang mengcover diri kita sehingga kita meninggalkan finansial kepada ahli waris atau orang tua atau istri, pasangan atau anak. Jadi tidak memberatkan mereka dan mereka bisa melanjutkan hidup setelah kita tidak ada. Asuransi jiwa perlindungan untuk resiko yang kita dapat kalau misalkan ada orang terdekat kita, keluarga kita yang meninggal gitu. Asuransi jiwa adalah asuransi yang melindungi terhadap risiko finansial yang terjadi apabila terjadi kehilangan jiwa gitu. Nah, itu satu hal yang kadang orang suka miss dalam hal, kenapa sih saya harus beli asuransi jiwa? Kan nanti kan kalau saya amit-amit kenapa-napa nih, yang dapat bukan saya, atau saya nggak dapat apa-apa nih, saya cuma bayar premi terus angus gitu. Padahal asuransi jiwa itu memprotek risiko kehilangan risiko finansial gitu, bukan kehilangan jiwanya itu sendiri gitu. Jadi orang-orang yang kita tinggalkan, keluarga yang kita cintai, setidaknya tercover dengan sejumlah uang pertanggungan yang kita punya di asuransi jiwa tersebut. Cari perusahaan asuransinya, lihat mungkin kinerjanya di masa lalu atau masa sekarang, dan lihat juga profilnya di internet, mungkin lebih gampang sih. Baca dulu tuh manfaatnya, udah harus baca detail manfaatnya apa, terus polisnya kayak gimana itu harus dibaca dulu. Jangan kayak manfaatnya tinggi gitu, tapi kan ada surat polis yang mesti dipelajarin dulu gitu. Jadi kita nggak ada sengketa tuh waktu kayak mau ngeklaim mau apa gitu. Menurut saya tergantung kebutuhan kita. Jadi setiap perusahaan asuransi memberikan bentuk asuransi dengan berbagai macam varian yang berbeda-beda ya. Sama kayak kita beli mobil, maunya yang mobil yang ukuran berapa atau yang seperti apa sesuai kebutuhan. Nah, asuransi pun sama. Kita butuh nggak misalnya manfaat pengembalian premi di akhir tahun, atau sebenarnya enggak kok, kita pokoknya cuma beli demi mengcover uang pertanggungannya jumlahnya berapa gitu. Nah,
Lalu yang kedua tadi, uang pertanggungannya berapa nih jumlahnya. Jadi berapa yang kita rasa cukup. Misalnya kita kalau lihat-lihat di online banyak kok artikel yang menyebutkan sebenarnya tuh kita perlu di cover asuransi itu berapa sih. Nah itu cukup penting, misalnya kita kali dari income tahunan kita dikali sekian gitu. Nah itu menjadi uang pertanggungan yang kita targetkan. Nah, kira-kira seperti itu sih. Tapi saya tidak menyarankan satu merek tertentu karena saya rasa balik lagi semua produk asuransi itu punya kelebihan dan kelemahan itu sendiri. Mungkin di umur 30 atau mungkin sebelumnya sekitar 27, 28, 30. Dari muda, sangat muda sekali, karena itu berpengaruh terhadap premi atau yang dibayarkan. Makin tua makin mahal. Jadi kalau muda itu harusnya lebih murah preminya dan kita nabungnya lebih gampang, lebih tidak menguras tabungan atau menguras gaji kita. Ketika kita sudah sadar bahwa kehidupan kita ini tidak memiliki fitur keabadian, kita pasti akan mati. Ketika kita sudah sadar kita nggak abadi, waktunya memiliki asuransi jiwa. Tahu problem. Pas kita lagi sehat dan lagi sakit mau beli, itu kan nggak bisa masuk asuransinya. Lebih cepat, lebih baik. Kadang orang berpikir, oh saya masih muda, saya masih kuliah, saya masih baru lulus, atau saya baru mulai kerja, saya belum married dan sebagainya. Oh nanti aja mikirnya. Gitu. Nah sebenarnya ini menurut saya sih lebih cepat lebih baik, karena kan ada macam-macam tuh. Ada asuransi yang seperti tabungan, di mana kita pelan-pelan kita tabung sampai di suatu saat nanti manfaatnya, baik itu manfaat hidup maupun manfaat pada kematian bisa kita peroleh. Tapi balik lagi, konsep asuransi itu kan sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kalau udah hujan nggak megang payungnya, ya udah ya pasti kehujanan gitu. Nah sebenarnya ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Semakin cepat kita aware terhadap insurance, lalu kita beli asuransinya, itu lebih baik menurut saya. Berpengaruh karena kan kalau nggak salah sempat resesi itu ya tahun kemarin gitu. Nah terus kalau pengaruhnya buat si asuransi jiwa ya karena kita lagi menghadapi pandemi ini, itu tingkat kematian kan juga meningkat gitu. Kayaknya di masa sekarang ini harus punya asuransi jiwa. Bakal beli asuransi jiwa? Bakal, kalau udah tahu preminya berapa, manfaatnya apa gitu. Tapi kayaknya masih pede dengan imun sih. Oke. Pengaruhi ya, soalnya kalau kayak lagi pandemi ini kan pasti banyak ya, misalnya COVID gitu. Kalau kita punya asuransi kan, kalau kita kena COVID bisa dibantu bayarannya gitu. Kalau nggak punya asuransi kan, tuhnya kita lagi nggak ada kerjaan gitu, buat bayarnya susah. Mungkin kalau dari beberapa orang income-nya sendiri selama pandemi kan pasti berkurang. Tentunya itu pasti akan ngefek juga ke insurance. Insurance kan, kalau saya sendiri insurance itu kan per bulan, dan itu pasti akan mempengaruhi cash flow-nya kayak gimana sih. Kecuali kalau misalnya ada yang sekali bayar untuk 1 tahun atau buat 2 tahun atau gimana, itu beda lagi. Pandemi tidak berpengaruh banyak harusnya sih, karena kan kalau sudah direncanakan jauh-jauh hari lebih memudahkan. Itu tadi kembali kepada kita, kalau kitanya udah nabung di usia muda harusnya tidak berpengaruh pandemi. Ya, kondisi pandemi pastinya ini ya merubah cara hidup semua orang, semua industri banyak yang terkena impact-nya, bahkan keluarga dan rekan teman terdekat juga banyak yang terkena penyakit ini ya. Nah, pastinya perubahan gaya hidup ini impact juga ke financial plan tadi. Misalnya yang tadinya misalnya nih saya punya target untuk tahun ini pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ya akhirnya itu bisa kita alokasikan ke hal yang lain, karena ternyata nggak bisa jalan-jalan, tapi ternyata anak saya butuh laptop buat home learning karena sekarang udah sekolahnya online gitu kan.
Nah, berarti saya sisihkan ke sana. Gitu. Jadi pastinya impact karena akan berubah secara alokasinya seperti apa gitu. Dan cuma saya melihat satu sisi positif dari pandemi ini ya, ini juga memberi insight ya, kalau risiko itu nyata ada di depan mata kita gitu. Contohnya COVID-19 misalnya gitu kan. Nah itu memberi kita tambah aware bahwa asuransi itu penting gitu. Pak, kalau asuransi jiwa kan bahasa Inggrisnya life insurance ya. Tapi kan jiwa kan soul Pak, kenapa nggak soul insurance gitu? Kalau life kan hidup gitu. Soul insurance. Iya. Sejujurnya saya juga lebih setuju asuransi hidup sih, jangan asuransi jiwa. Jiwa kan kesannya orang bilang penyakit jiwa kan ya. Jadi kan, Iya benar. iya. Tapi saya bingung jawabnya.